Baik, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membicarakan tentang pokok bahasan yang sudah tertera pada silabus pada pertemuan hari ini, yaitu mitokondria dan respirasi aerob. Salah satu aktivitas utama sel-sel adalah untuk produksi energi metabolis. Organel yang terlibat dalam produksi energi metabolisme antara lain mitokondria. Fungsinya adalah untuk memproduksi sebagian besar energi melalui degradasi karbohidrat dan lipida. Kloroplas berfungsi memanfaatkan energi cahaya matahari untuk produksi adenosin trifosfat dan senyawa reduktor NADPH yang diperlukan untuk sintesis karbohidrat dari karbon dioksida dan air. Peroksisom dan glioksisom. Kedua organel ini mengandung enzim-enzim yang sangat diperlukan untuk mengkatalis reaksi dalam jalur metabolisme seperti degradasi asam lemak. Struktur mitokondria. Secara umum, mitokondria berbentuk silinder dengan ukuran 0,5 sampai 1 mikrometer. Mitokondria bersifat mobile, artinya dapat berpindah-pindah atau berubah bentuk. Misalnya, mitokondria dapat bergabung antara satu dan lainnya atau berpisah antara satu dan lainnya. Mari kita lihat pada gambar sini, di mana terlihat fisi mitokondria dan fusi mitokondria. Mitokondria memiliki struktur membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Kemudian antara kedua membran terdapat ruang antar membran. Kemudian terdapat matriks, yaitu bagian interior daripada mitokondria. Di dalam bagian interior tersebut terkandung DNA dan gen yang merupakan genom mitokondria itu sendiri, di mana dapat melakukan penggandaan replikasi DNA dan melangsungkan sintesis protein baik transkripsi maupun translasi. Membran luar mitokondria mengandung 50% lipid dan terdapat suatu protein transport yang disebut dengan porin. Protein ini adalah merupakan protein integral dan juga protein channel yang berukuran lebih rendah dari 10.000 Dalton. Membran luar juga mengandung sejumlah enzim penting yang berkaitan dengan proses oksidasi epinefrin, degradasi asam amino triptofan, maupun biosintesis terkait elongasi asam lemak. Struktur mitokondria lainnya yaitu adanya membran dalam. Memiliki sifat yang lebih spesifik dibandingkan membran luar. Mengandung suatu lipida atau fosfolipida yang disebut dengan kardiolipin. Juga mengandung protein transportasi yang berasosiasi dengan membran dalam yang menghadap ke daerah matriks yang disebut dengan partikel F1. Di samping itu juga mengandung enzim-enzim yang terlibat dalam transportasi elektron dan proses fosforilasi oksidatif. Membran dalam yang mengarah ke matriks itu dalam keadaan melipat-lipat. Nah, struktur ini disebut dengan kristai. Di dalam kristai itu terdapat partikel F1.
Oleh karena itu, di dalam kristal ini terjadi proses sintesis ATP. Di dalamnya terkandung ATP sintase. Membran dalam juga mengandung kurang lebih atau lebih dari 100 jenis polipeptida. Memiliki rasio protein lipid yaitu 1:15, di mana satu protein berbanding dengan 15 fosfolipid yang menyusun membran dalam. Mengandung sedikit atau sama sekali tidak ada kolesterol. Mengandung fosfolipid yang tidak umum seperti kardiolipin atau disfosfatidilgliserol. Kardiolipin berperan memfasilitasi aktivitas protein yang terlibat dalam sintesis ATP. Membran dalam mengandung juga protein integral yang disebut dengan porin. Jadi porin berperan sebagai suatu protein channel yang dapat dilewati oleh molekul air. Jika molekul protein porin itu dapat dilewati oleh molekul air, maka nama spesifiknya adalah aquaporin. Melakukan pelipatan ke arah matriks disebut kristae dan tempat berlangsungnya sintesis ATP. Struktur lain daripada mitokondria adalah matriks, yaitu bagian interior. Pada mitokondria mengandung begitu banyak enzim-enzim yang terlibat dalam siklus Krebs, siklus geosilat, oksidasi asam lemak dan elongasi rantai asam lemak, reaksi katalase dan superoksidasi dismutase. Matriks juga mengandung DNA, RNA, dan ribosom. DNA berbentuk sirkular, baik yang terkandung pada mitokondria tumbuhan maupun hewan. Memiliki materi genetik atau gen sendiri untuk menjadi RNA dan protein enzim bagi kebutuhan mitokondria. Mitokondria DNA manusia menyandi 2 ribosomal RNA dan 22 transfer RNA yang digunakan untuk sintesis protein mitokondria. Mengandung ribosom dengan ukuran yang lebih kecil dari ribosom di sitosol. Jadi ukurannya lebih kecil. Mari kita lihat gambar daripada penampang dari struktur mitokondria. Ini memotong ini dari hasil penggunaan mikroskop elektron, di mana bagian yang ini adalah yang terluar adalah membran luar, kemudian membran dalam, kemudian yang melipat ke dalam disebut kristae, dan seluruh bagian matriks ini disebut dengan matriks. Di dalamnya mengandung enzim-enzim terlibat dalam berbagai reaksi antara lain siklus Krebs. Kemudian ini kita lihat dalam gambar ini. Jadi ini adalah membran bagian luar, membran bagian dalam. Kemudian yang kuning ini adalah partikel F1 yang di dalamnya terkandung ATP sintase, suatu enzim. Kemudian di sini ada junction atau hubungan, ya, kristal junction. Kemudian yang di sini adalah membran bagian dalam, kemudian melakukan pelipatan membentuk kristal. Kemudian memiliki materi genetik berupa DNA yang sirkular. Nah, kita melihat lebih itu memiliki dimensi panjang kurang lebih 1,2 mikrometer, kemudian lebar atau diameternya kira-kira 0,1 sampai 0,5 mikrometer. Di dalam matriks ini terjadi berbagai macam reaksi, salah satunya adalah reaksi siklus Krebs. Sedangkan di membran ini, membran bagian dalam, terjadi proses transportasi elektron. Sedangkan
Ini adalah ruang antar membran yang nanti akan mendukung dalam proses penciptaan gradien konsentrasi ion H sehingga menstimulasi terjadinya pembentukan ATP. Genom mitokondria pada manusia berbentuk sirkular, jadi ini berbentuk sirkular. Di sini ada gen-gen 16S, 12S. Di sini ada D-loop, ada segmen DNA yang mensandi sitokromb B. Kemudian ada suatu protein, segmen-segmen. Ada ATPase 6, ATPase 8. Suatu protein. Di sini ada kompleks 1 gen NAD dehidrogenase yang warna hijau. Yang warna biru adalah kompleks 3 gen ubiquinol sitokrom reduktase ini. Sedangkan warna merah merupakan suatu gen-gen RNA transfer. Jadi yang berkaitan dengan RNA transfer yang merah. Ya, merah. Sedangkan yang orange itu merupakan suatu gen kompleks 4 berkaitan dengan sitokrom C oksidase ini. Jadi menjadi suatu sitokrom C oksidase. Sedangkan yang warna relatif ungu yaitu gen kompleks 5 yang menyandi sintesis ATP sintase. Sedangkan yang warna kuning itu berkaitan dengan gen-gen yang menyandi RNA ribosomal. Ini tentu enzim-enzim ini maupun materi-materi ini berkaitan dengan kebutuhan mitokondria industri. Timbul pertanyaan bagaimana kalau terjadi mutasi atau kerusakan daripada gen-gen itu, apakah berpengaruh terhadap mitokondria dan organisme secara keseluruhan? Ya tentunya ketika gen-gen ini berpengaruh sehingga tidak menghasilkan enzim-enzim yang diperlukan untuk aktivitas mitokondria, maka aktivitas mitokondria juga terganggu, maka proses pembentukan energi juga akan terganggu, tentu secara keseluruhan akhirnya mengganggu proses aktivitas hidup daripada organisme tersebut, termasuk pada manusia. Oleh karena itu ada beberapa penyakit-penyakit khusus yang disebabkan adanya mutasi gen-gen pada mitokondria. Genom mitokondria relatif berbeda dengan susunan genom atau kodon-kodon pada genom pada inti. Kita ambil contoh umpamanya kodon UGA. Jadi di inti itu stop merupakan suatu kodon stop, namun di mitokondria itu menyandi triptofan. Kodon AGA, adenin guanin adenin, pada inti itu menyandi arginin. Demikian juga AGG menyandi arginin, namun pada genom mitokondria kodon tersebut adalah kodon stop. Kodon terakhir yaitu adenin urasil adenin, pada inti menyandi asam amino ilenium, sedangkan pada mitokondria menyandi metionin. Jadi ada perbedaan-perbedaan protein yang asam amino yang dihasilkan dan juga protein yang dihasilkan dengan kodon yang sama yang ada di genom mitokondria maupun di genom nukleus. Pada organisme eukariotik, tentu mitokondria berperan sekali dalam produksi ATP. Dan ATP itu sendiri merupakan sumber energi yang siap pakai yang digunakan untuk berbagai proses hidup, mobilitas sperma. Pada tumbuhan ATP sebagai sumber energi bagi sel non-fotosintesis yang dihasilkan oleh mitokondria. Fungsi mitokondria terkait dengan mengatur ekspresi sejumlah fenotip manusia. Fakta, sejumlah penyakit yang disebabkan adanya mutasi gen-gen pada genom mitokondria. Dari beberapa eksperimen seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, ada 2 tikus yang berwarna hitam dan abu-abu, di mana terjadi suatu fenotip penuaan yang prematur yang disebabkan adanya mutasi pada mitokondria DNA. Jadi pada fotografi itu ada tikus yang berusia 13 bulan yang normal, lifestyle mitokondria.
Nah, prematur ini, jadi fenotip prematur ini disebabkan oleh suatu mutasi pada gen-gen inti yang menyandi enzim-enzim polimerase DNA yang bertanggung pada proses replikasi. Artinya di sini ada keterkaitan yang erat, antara inti dan mitokondria itu sendiri, karena ada beberapa hasil ekspresi gen pada inti atau nukleus akan bertanggung jawab dalam proses-proses replikasi, transkripsi, dan translasi di mitokondria. Oleh karena itu, ketika gangguan terjadi di inti, dapat juga mempengaruhi DNA. Namun demikian, bahwa terjadi perubahan-perubahan atau mutasi pada materi genetik DNA itu sendiri juga menyebabkan beberapa penyakit-penyakit tertentu pada suatu organisme. Pengambilan dan pelepasan ion Ca2+ menstimulasi aktivitas seluler. Bersama dengan retikulum endoplasma, mitokondria mengatur konsentrasi ion Ca dalam sitosol, terlibat dalam proses apostosis sel. Jadi fungsi lain mitokondria di samping menghasilkan energi dalam bentuk ATP juga mengatur proses pengambilan dan pelepasan ion Ca yang bertalian dengan aktivitas seluler, dan tentu bersama-sama retikulum endoplasma juga mengatur konsentrasi ion yang sama di dalam sitosol. Di samping itu, mitokondria juga terlibat dalam proses apostosis sel atau proses kematian sel yang terprogram. Tempat biosintesis sejumlah senyawa penting seperti asam amino, enzim, dan senyawa bergugus heme. Jadi itu fungsi lain daripada mitokondria. Ada gugus heme pada sitokrom C yang dikendalikan oleh gen-gen pada mitokondria. Ini gambar bentuk heme yang teroksidasi, ini bentuk heme yang tereduksi. Metabolisme karbohidrat dalam sel eukariotik tentu bertalian erat dengan fungsi mitokondria. Kita ketahui bahwa proses glikolisis merupakan tahapan oksidasi glukosa di mana akan menghasilkan pirufat yang selanjutnya akan dihantar ke dalam mitokondria untuk melangsungkan suatu full oxidation untuk membentuk ATP. Nah, di dalam prosesnya bahwa akan dihasilkan suatu oksidator yang terreduksi, di mana senyawa-senyawa tersebut kemudian akan masuk di dalam rantai respirasi, kemudian akan mengalir mengikuti gradien energi, di mana akan dilepaskan energi, dan energi itu digunakan untuk membompa proton di dalam matriks menuju ruang antarmembran sehingga tercipta suatu gradien potensial muatan yang akhirnya menstimulasi atau mendorong terjadinya difusi ion H dari ruang antarmembran ke matriks, di mana energi yang dilepaskan akan digunakan untuk sintesis ATP. Kita mengenal teori itu dengan teori pemompaan ion H, pemompaan proton. Nah, elektron-elektron dari berbagai senyawa baik itu NADH maupun FADH itu akan mengalir ke rantai transport elektron, kemudian akan di mana rantai-rantai transport merupakan suatu senyawa-senyawa atau suatu enzim yang terdapat di dalam membran mitokondria. Nah, NADH tersebut menghantarkan elektron sampai ke aseptor elektron terakhir dalam rantai respirasi tersebut, yaitu oksigen. Kemudian oksigen akan melalui reduksi, kemudian membentuk air. Dalam proses perjalanannya akan dilepaskan energi, dan energi itu digunakan untuk proses pembentukan ATP. Nah, kita lihat bahwa di sini ada ringkasan glikolisis, sangat dibuat sesimpel mungkin, di mana glukosa dengan 3 tahapan akan membentuk fruktosa 1,6-bifosfat, kemudian dari selanjutnya dengan 4
dua tahapan berikutnya, fruktosa 1,6-bifosfat akan membentuk gliserol aldehid 3-fosfat, 2 molekul di sini. Jadi di sini ada terjadi pemecahan senyawa karbohidrat atau monosakarida 6C akan dipecah menjadi 2 molekul yang terdiri atas masing-masing terdiri atas 3 karbon. Selanjutnya senyawa tersebut akan diubah membentuk 1,3-bifosfoglycerol. Dari bifosfoglycerol akan dilepaskan energi tingkat sutrat untuk membentuk ATP. Jadi terjadi fosforilasi tingkat sutrat di sini pada tahapan ke-7. Demikian juga 3-fosfoglycerol 2 molekul tadi melalui 2 tahapan lagi membentuk fosfol enolpirufat. Kemudian fosfol enolpirufat kembali akan melepaskan energi dan energi digunakan lagi untuk membentuk ATP dari ADP. Nah, terjadi 2 kali pembentukan ATP tingkat sutrat, yaitu pada saat perubahan bifosfoglycerol menjadi fosfolgliserat dan dari fosfol enolpirufat menjadi pirufat. Nah, kita melihat bahwa di sini ada reaksi bersihnya di mana glukosa ditambah 2 NAD+, tambah 2 ADP, tambah 2 P1 akan menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 ATP, 2 NADH, 2 proton, dan 2 molekul air. Kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif pirufat, dan tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs, di mana pada tahap dekarboksilasi oksidatif pirufat menjadi asetil koenzim ini berlangsung di dalam mitokondria. Jadi sepasang elektron ditransfer ke koenzim penerima elektron NAD+ menjadi NADH. Jadi di sini terjadi proses oksidasi dan elektron yang dilepaskan diberikan kepada NAD membentuk NADH. Kemudian 4 reaksi pentransferan elektron dari substrat koenzim penerima elektron terjadi dalam sekali siklus Krebs. Dalam sekali siklus Krebs, jadi terjadi pentransferan energi dari NAD menjadi NADH dan sisanya reduksi FAD menjadi FADH. Mari kita lihat lebih rinci pada tabel ini bahwa di sini terjadi dari isositrat menjadi alfa ketoglutarat terjadi transfer sekali elektron dari isositrat ke NAD membentuk NADH. Demikian juga dari alfa ketoglutarat secara berurutan nanti membentuk suksinil koenzim A, terjadi juga pelepasan elektron dari substrat alfa ketoglutarat yang diterima oleh NAD membentuk NADH. Di samping itu terjadi pelepasan CO2. Jadi proses dekarboksilasi. Demikian juga dalam proses perubahan malat menjadi oksaloasetat, di mana malat akan melepaskan elektron yang berenergi tinggi yang ditangkap oleh NAD+ membentuk NADH. Jadi ada tiga tempat atau 3 titik terjadi pembentukan NADH. Sementara yang sisanya dari suksinat menjadi fumat itu merupakan pentransferan elektron dari suksinat ke FAD membentuk FADH2. Nah, seluruh oksidator yang terreduksi ini akan dihantar masuk ke dalam sistem transportasi elektron. Akan dibicarakan berikut. Sehingga dalam satu siklus akan didapatkan 3 kali reaksi oksidasi, di mana oksidatornya adalah NAD dan satunya adalah FAD. Sehingga kalau 2 kali berarti akan dihasilkan 6 NADH dan 2 FAD. Nah, di dalam siklus Krebs terjadi pembentukan ATP tingkat sutrat, yaitu dari suksinil koenzim A menjadi suksinat. Di sini pertama-tama secara bertahap pada sel-sel hewan, di mana GDP menuju GTP, kemudian GTP akan mentransfer fosfat ke ADP membentuk ATP. Demikian selanjutnya.
Sehingga reaksi bersihnya adalah asetil koenzim A tambah 2H2O tambah FAD tambah 3NADH tambah GDP tambah P1 menghasilkan 2 karbon dioksida, 1 FADH2, 3 NADH, 3 proton tambah 3 GTP koenzim A. Jadi itu untuk sekali siklus. Kalau 2 kali ya tinggal dikali 2. Nah, hasil bersih daripada siklus Krebs dan juga sebelumnya adalah jalur glikolisis, maka kita melihat bahwa dari reaksi 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat tidak dilepaskan CO2, namun dihasilkan 2 molekul NADH, FADH tidak dihasilkan. Sedangkan perubahan 2 pirufat menjadi 2 asetil koenzim A dilepaskan 2 molekul CO2, menghasilkan 2 molekul NADH, tidak menghasilkan FADH2. Sedangkan perubahan asetil koenzim A menjadi 4 karbon dioksida dihasilkan 4 karbon dioksida, 6 NADH karena dihitung 2 kali siklus Krebs dan 1 FADH. Totalnya berarti dari total mulai dari glikolisis sampai siklosa akan dihasilkan 6 CO2 pas, NADH-nya 10, FADH-nya 2. Nah, di samping itu juga siklus Krebs yang terdapat pada mitokondria, seperti dikatakan tadi bahwa mitokondria berperan dalam sintesis asam lemak. Nah, di sini tentu ada keterkaitan antara siklus asam lemak dengan siklus karboksilat. Mari kita lihat siklus asam lemak yang terjadi dalam sitosol. Di sini produk hari daripada siklus asam lemak adalah asetil koenzim A akan masuk ke sitrat, isositrat, demikian seterusnya, kemudian oksaloasetat. Nah, di sisi lain masukkan asam-asam amino di samping asam lemak juga asam amino. Di sini ada asam-asam amino, alanin, cysteine, glisin, serin, dan di sisi lainnya fenilalanin, tirosin, leusin, di mana alanin sampai trionnya akan diubah menjadi pirufat, sementara fenilalanin sampai tritofan diubah menjadi asetil koenzim A. Kemudian akan diubah keduanya menjadi asetil koenzim A. Kemudian di samping itu asetil koenzim A juga dihasilkan dari perubahan leusin, isoleusin, dan triptofan. Jadi muaranya ada pada asetil koenzim A dan masuk dalam siklus Krebs, bereaksi dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Demikian seterusnya. Jadi ada keterkaitan proses bagaimana asam lemak diubah menjadi atau masuk dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Ada 3 kelompok peristiwa utama selama oksidasi pirufat dan asam lemak dalam mitokondria. Pertama, pirufat dehidrogenase, siklus asam sitrat, dan metabolisme asam lemak. Itu pertama. Kedua, elektron-elektron ditransportasi dari NADH menjadi FADH2 ke oksigen, menghasilkan suatu daya atau gaya gerak proton. Kemudian peristiwa ketiga adalah sintesis ATP terjadi pada partikel F0, F1 menggunakan daya atau gaya gerak proton. Jadi ada 3 peristiwa penting yang berlangsung di dalam mitokondria, yaitu pertama metabolisme pirufat dehidrogenase, siklus Krebs, dan asam lemak. Kemudian transportasi elektron dari NADH atau dan FADH2 ke oksigen menghasilkan gaya gerak proton. Kemudian gaya gerak proton akan digunakan untuk sintesis ATP melalui mekanisme kerja ATP sintase di partikel F0, F1. Mekanisme shuttle fosfat, jadi glycerol fosfat shuttle untuk transportasi NADH dari sitol melintasi membran mitokondria. Dengan shuttle proses
dalam transportasi NADH sitosol melintasi mitokondria, maka setiap energi yang dilepaskan selama oksidasi 1 mol NADH tersebut hanya mampu mensintesis 2 molekul ATP. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Di sini adalah membran luar mitokondria, di sini membran dalam mitokondria. Kemudian di sini ada pengangkutan dehidroksiaseton fosfat ini. Kemudian di sini ada NADH, di mana NADH akan membentuk NAD, terjadi perubahan dehidroksiaseton fosfat menjadi gliserol. Kemudian gliserol akan diangkut ke dalam, kemudian gliserol ini, fosfat ini akan melepaskan kembali, gliserol fosfat akan diubah menjadi deoksyaseton fosfat. Kemudian pada saat konversi gliserol 3 fosfat menjadi dehidroaseton fosfat, ini terjadi reaksi G3PDH, gliserol 3 fosfat dehidrogenase. Jadi ini adalah suatu enzim yang mengkatalis perubahan tersebut. Nah, pada saat yang sama juga FAD diubah menjadi FADH2 dalam transportasi elektron di membran mitokondria. Jadi dalam proses NADH tadi, 1 fosfat sudah digunakan dalam mendrive atau mendorong terjadinya pengangkutan NADH itu sendiri. Ada dua tahap utama dalam proses fosforilasi oksidatif menurut chemio-osmotic mechanism yang diusulkan oleh Peter Michel. Tahap pertama yaitu di matriks. Jadi kita lihat dulu ini matriks, di sini ruang antar membran, sebelah kanan ruang antar membran. Nah, kita lihat tanda panahnya, ini tanda ini bahwa kita lihat elektron energinya di sini min 0,32, kemudian makin ke sini dia rendah jadi positif 0,82 volt. Dari. Nah, pertama-tama pada tahap pertama di mana substrat yang tereduksi itu dioksidasi sehingga membentuk NADH maupun FADH2. Kemudian kedua senyawa ini akan melepaskan elektronnya ya ke substrat ke aseptor elektron masing-masing. Kemudian di dalam proses pengangkutan lebih lanjut ada energi yang dilepaskan, energi itu yang digunakan untuk memompa proton dari matriks ke ruang antar membran. Selanjutnya elektron-elektron tadi itu terus diangkut yang akhirnya sampai ke aseptor elektron terakhir yaitu oksigen. Kemudian oksigen akan melalui tereduksi kemudian membentuk air. Sementara proses transportasi berlangsung dari NAD atau FADH2 ke oksigen, terjadi pemompaan proton dari matriks ke ruang antar membran sehingga tercipta suatu gradien konsentrasi proton. Nah, gradien konsentrasi proton ini akan menstimulasi terjadinya pemompaan atau terjadinya difusi proton ke matriks melalui partikel F1. Nah, pada saat melewati partikel F1 merupakan protein channel, proton tadi akan melepaskan energi. Nah, energi itulah yang digunakan oleh ATP sintase untuk mengkatalis ADP tambah P1 menjadi ATP. Jadi proses fosforilisasinya terjadi pada partikel F1 dan tercipta atau terdorong oleh meningkatnya proton di ruang antar membran dibandingkan atau tingginya konsentrasi proton di ruang antar membran dibandingkan matriks. Jadi prosesnya ada proses transportasi pasif. Pembombaan proton kompleks 1, 3, dan 4. Jadi proses pembombaan terjadi pada kompleks 1, ini adalah suatu protein, aseptor elektron, protein transport, juga pada kompleks 3 maupun pada kompleks
4. Jadi disinilah proses transportasi atau pemompaan proton. 4H dipompa keluar ke ruang antar membran, ya. Kemudian sintesis air pada kompleks 4. Jadi sintesis air itu terjadi pada kompleks 4. Sementara aseptor elektron dari oksidasi NADH itu pada kompleks 1, sedangkan FADH2 pada kompleks 2. Perantai transportasi elektron pada membran dalam mitokondria. Mari kita lihat di sini matriks, di sini ruang antar membran. Terjadi pemompaan tentunya pada kompleks-kompleks yang tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian terjadi transportasi, pemompaan proton. Di samping itu terjadi pembentukan air pada kompleks ketiga. Demikian. Jadi ini NAD reduktase kompleks 1, di sini COH2 sitokrom C reduktase kompleks 3, sedangkan sitokrom C oksidase kompleks 4, sementara suksinase reduktase kompleks 2. Jadi proses pembentukan air pada kompleks 4 yaitu sitokrom C oksidase. Sedangkan pemompaan proton terjadi pada kompleks 1, 3, 2. Secara sederhana digambarkan lagi demikian bahwa terjadi proses transportasi elektron. Kalau berbicara pemompaan, dalam pemompaan maka dibutuhkan energi. Nah, energi ini dihasilkan selama transportasi elektron pada rantai transportasi elektron di sini. Kemudian akhirnya tercipta gradien proton yang kemudian ini protonnya akan berdifusi melewati ATP sintase. Nah, energi yang dilepaskan digunakan untuk sintesis ATP. Pada saat yang bersamaan juga pada kompleks 3 itu akan terjadi sintesis air dari oksigen yang tereduksi sebagai aseptor elektron terakhir. Proses transportasi elektron terjadi pada membran bagian dalam. Sintesis air terjadi pada matriks, sintesis ATP terjadi pada partikel S1 yang terletak pada kriste, sedangkan kriste adalah suatu membran dalam yang mengalami pelipatan ke arah matriks. Sama dengan tadi, gambarnya sudah semakin jelas. Jadi ada 3 kompleks, ya. Jadi aseptor elektronnya adalah oksigen. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini, slide ini sudah jelas sekali bahwa dalam proses transportasi elektron terjadi penurunan energi bebas. Kita melihat terjadi penurunan energi bebas yang dikandung oleh elektron tersebut. Jadi di gambarnya dia menurun, di mana NADH ini merupakan suatu substrat yang berenergi tinggi, sedangkan oksigen ini suatu substrat yang berenergi rendah. Nah, kemudian kemudian NADH akan melepaskan energinya, ditangkap oleh aseptor elektron, kemudian dihantar secara bertahap melalui sistem pengangkutan elektron berupa enzim-enzim, di mana di sini koenzimnya berupa sitokrom C1, sitokrom B, dan sitokrom A3. Itu merupakan sitokrom yang menjadi bagian daripada enzim-enzim yang terlibat dalam transportasi elektron. Jadi dalam transportasi elektron terjadi pelepasan energi. Nah, energi itu yang seperti saya katakan tadi digunakan untuk memompa proton dari matriks ke ruang antar membran untuk menciptakan gradien proton antara ruang antar membran dan matriks. Nah, ini struktur atau gambar 3 dimensi dari enzim ATP sintase. Kita lihat bahwa di sini ada protein alfa, beta, ya. Kemudian di sini juga ada theta, epsilon, ATP sintase. Kemudian ini adalah membran
mitokondrianya. Jadi bagian A, C itu tertanam pada membran bagian dalam mitokondria, sedangkan yang ini dia ada berada di luar. Jadi ini merupakan suatu kesatuan. Jadi ini merupakan suatu protein yang terdiri atas beberapa jenis protein. Jadi dia merupakan pentamerik di sini, ya. Jadi kita melihat di sini siklus Krebs di mana NADH, FADH yang diangkut tadi daripada titik-titik yang sudah disebutkan tadi itu akan diterima oleh aseptor elektron, aseptor enzim yang akan menangkap NADH yaitu pada kompleks 1, kemudian akan mengalir seterusnya sampai ke kompleks terakhir, kompleks 4, untuk di mana dalam kompleks itu ada oksigen. Di dalam proses aliran itu akan dilepaskan proton melalui pemompaan dari bagian matriks ke ruang antar membran. Yang selanjutnya proton ini akan berdifusi ke ATP sintetase, kemudian energi yang dilepaskan digunakan untuk pembentukan ATP. Jadi konversi energi selama fosforil oksidatif. Jadi kita lihat bahwa NADH tambah 1 mol oksigen tambah proton akan menghasilkan NAD+ dan air. Kemudian dalam reaksi ini akan diikuti dengan perubahan ADP menjadi P1 di mana energi dilepaskan membentuk ATP. Jadi ini ada suatu coupling reaction atau reaksi yang berpasangan. Jadi ini kembali menyangkut energi, bahwa ada elektron tadi bergerak yang dilepas oleh substrat NADP dan NADH itu berenergi tinggi, nanti diterima oleh oksigen dia sudah berenergi rendah. Terima kasih. Demikian penyampaian materi dari saya. Kira-kira ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan memberikan pertanyaan melalui kelas e-learning kita atau melalui media-media pembelajaran lain seperti WA atau telepon yang bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih.